warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Kelompok kami ada Nur Aini dan Anissa Arum Andani. Kami akan mempresentasikan mengenai perbaikan kualitas efisiensi produksi. Memperbaiki kualitas produksi, kualitas total management, TQM, itu Total Quality Management, adalah tindakan memantau dan meningkatkan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan. Menurut Edward Deming, beberapa panduan kunci dalam memperbaiki kualitas adalah: 1. Memberi pendidikan dan pelatihan para manajer dan karyawan agar mereka unggul dalam bidang tugas-tugas mereka. Yang kedua, memberanikan karyawan mengambil tanggung jawab dan melaksanakan kepemimpinan. Yang ketiga, memberanikan semua karyawan mencari cara untuk memperbaiki proses produksi. Penggunaan TQM biasanya mencakup fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tingkat kualitas yang diinginkan. Kualitas suatu barang dan jasa biasanya mengukur bagaimana barang dan jasa tersebut bekerja dengan baik pada masa hidup mereka seperti yang telah diperkirakan sebelumnya. Misalnya, kualitas komputer dapat ditentukan dengan: 1. Bagaimana benda itu bekerja dan berapa lama daya tahannya. Yang kedua, seberapa mudah komputer itu digunakan. Yang ketiga, tingkat kebutuhan referensinya. Saat menentukan tingkat kualitas, perusahaan menilai sisi permintaan akan produk di dalam segmen pasar yang berbeda-beda. Misalnya, pada segmen kualitas tinggi dan segmen kualitas rendah. Mereka juga menilai tingkat kualitas produk yang dihasilkan pesaing. Mereka berusaha menentukan kualitas dan harga produk mereka pada tingkat yang dapat memuaskan beberapa segmen dari pasar. Yang kedua, mencapai tingkat kualitas yang diinginkan. Setelah tingkat kualitas yang diinginkan telah ditetapkan, karyawan yang terlibat dalam setiap tahap proses produksi dapat memberikan saran tentang bagaimana barang dan jasa harus dihasilkan agar mencapai tingkat kualitas tersebut. Dapat dibuat kelompok tim karyawan untuk memberikan saran tersebut. Dengan adanya karyawan dari bagian-bagian produksi yang benda-benda dalam satu tim, memungkinkan masalah yang mungkin timbul dalam proses produksi dapat diketahui secara dini. Produk-produk berkualitas lebih tinggi biasanya membutuhkan bahan baku yang berkualitas lebih baik atau lebih banyak jam kerja untuk memproduksi produk akhir. Mengontrol tingkat kualitas. Kontrol kualitas dilaksanakan untuk memastikan bahwa proses produksi dapat memenuhi standar kualitas. Telah ditetapkan untuk memastikan bahwa kualitas tetap terjaga. Secara periodik, perusahaan mengevaluasi karakteristik yang digunakan untuk mengukur kualitas produksi. Kualitas kontrol dapat dilakukan oleh: yang pertama, kontrol oleh teknologi. Yang kedua, kontrol oleh karyawan. Kelompok kerja kontrol kualitas yaitu sekelompok karyawan yang bertugas menilai kualitas produk dan memberikan saran perbaikan. Yang pertama yaitu kontrol oleh sistem pengambilan contoh. Sampling atau sistem pengambilan contoh yaitu secara acak memilih beberapa produk yang dihasilkan, kemudian menguji mereka untuk menentukan apakah telah memenuhi standar kualitas.
kontrol dengan memantau keluhan, kontrol dengan melaksanakan survei, mengoreksi defisiensi dengan cara 1. Bahan baku yang disuplai oleh pemasok mungkin tidak baik. 2. Kualitas karyawan mungkin tidak baik. 3. Mesin dan peralatan yang dipakai untuk memproduksi mungkin tidak berfungsi dengan baik. Selanjutnya, metode meningkatkan efisiensi produksi. Perusahaan selalu berupaya meningkatkan efisiensi produksi. Efisiensi produksi yaitu kemampuan menghasilkan produk dengan biaya rendah. Banyak perusahaan yang menentukan target efisiensi produksi dengan menggunakan sistem benchmarking, yaitu metode mengevaluasi kinerja dengan perbandingan beberapa tingkat benchmark tertentu, biasanya suatu tingkat yang dicapai oleh perusahaan lain. Rentangan target adalah target atau sasaran efisiensi produksi yang tidak dapat dicapai dengan kondisi saat ini. Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi produksi melalui metode berikut. 1. Teknologi. Perusahaan dapat memperbaiki efisiensi produksi mereka dengan menggunakan teknologi baru. Mesin-mesin yang baru dapat melakukan tugas kerja dengan lebih cepat karena peningkatan teknologi. Sistem tugas kerja dengan lebih cepat karena peningkatan teknologi. Sistem komputer yang digunakan menjadi semakin baik sebagai hasil dari teknologi dan telah berhasil dalam meningkatkan kecepatan dalam pelaksanaan berbagai tugas. Otomatisasi adalah pekerjaan diselesaikan oleh mesin tanpa penggunaan karyawan. 2. Skala ekonomi. Perusahaan juga dapat mengurangi biaya dengan mencapai skala ekonomi yang merefleksikan timbulnya biaya rata-rata yang lebih rendah sebagai akibat dari produksi dengan volume yang lebih besar. Untuk mengetahui bagaimana skala ekonomi dapat berlaku, perhatikan dua jenis biaya yang tercakup dalam produksi suatu produk, yaitu 3. Biaya tetap merupakan biaya operasi yang tidak berubah sebagai respon terhadap jumlah produk yang dihasilkan. Misalnya, biaya sewa pabrik tidak terpengaruh oleh jumlah produksi yang dihasilkan di sana. 4. Biaya variabel merupakan biaya operasi yang bervariasi berhubungan langsung dengan jumlah produk yang dihasilkan. Jika output meningkat, biaya variabel pun membesar, sementara biaya tetap selalu konstan. Biaya rata-rata per unit biasanya menurun saat output meningkat. Untuk perusahaan yang mempunyai biaya tetap yang besar. 5. Restrukturisasi mencakup revisi terhadap proses produksi dalam usaha memperbaiki efisiensi, berhasil mengurangi biaya produksi barang dan jasa. Banyak perusahaan telah merestrukturisasi operasi mereka dan berhasil meningkatkan kinerja mereka. Banyak perusahaan secara teratur menilai semua aspek bisnis mereka untuk menentukan apakah mereka harus melakukan restrukturisasi. Banyak yang menggunakan re-engineering, yaitu rancang ulang operasi perusahaan. Dapat menghasilkan beberapa revisi kecil, misalnya prosedur dalam pemakaian telepon. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.